Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Jangan ngaku Sobat HR kalau belum nonton podcast Ekonomi Syariah KNEKS. Selamat datang Sobat HR di podcast KNEKS. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Jadi, podcast ini adalah podcast perdana di tahun 2022 dengan konsep dan wajah baru. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Saya Marni Sayuti, boleh dipanggil Rini ya. Nah, di edisi perdana kali ini tentu dengan semangat yang masih sama, semangat 45 untuk terus menyatukan langkah memajukan negeri bersama KNEKS. Boleh tepuk tangan? Iya, terima kasih. Nah, di edisi perdana kali ini tentu dengan semangat yang masih sama ya, semangat 45 untuk terus menyatukan langkah memajukan negeri bersama KNEKS. Boleh tepuk tangan? Ya, terima kasih. Di episode kali ini saya akan mengulik tentang sosialisasi hasil riset preferensi pasar terhadap rumah sakit berkompetensi syariah. Wih, kece gak tuh topiknya? Kece banget dong. Nah, narsumnya juga gak kalah kece. Langsung aja ya, saya perkenalkan ada Pak Abdul Yasar selaku Direktur Industri Produk Halal KNEKS. Assalamualaikum Pak Abdul, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Marini. Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah ya di kantor hari ini sudah full WFO ya Pak ya? Iya, tapi Masih tetap prokes ya. 50-50. Mantap. Kemudian narsum selanjutnya adalah seorang peneliti pemerhati industri kesehatan berkompetensi syariah. Beliau menyelesaikan pendidikan masternya sekaligus menjadi tenaga pengajar untuk para pekerja migran Indonesia di Taiwan. Wow, luar biasa kan? Langsung aja saya sapa. Assalamualaikum, Mbak Nila. Apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Rini. Apa kabar? Iya, oh harusnya saya menyapanya ni hao gitu ya. Hao. Ya, itu saya juga tahunya cuma ni hao, xie sama wo ai ni ya. Itu juga gara-gara nonton film apa Meteor Garden ya. Nah, ya, tapi ini kayaknya cuma generasi 90-an kayaknya ya yang relate. Oke, oke. Nah, narsum saya sudah lengkap, jadi langsung aja ya kita kulik topik kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, yaitu sosialisasi hasil riset preferensi pasar terhadap rumah sakit berkompetensi syariah. Mungkin pertanyaan pembuka pertama ya yang muncul di benak Sobat XR kali ini, rumah sakit berkompetensi syariah itu sebenarnya seperti apa sih? Atau ada nggak ya? Silakan Mbak Nila atau Pak Abdal yang menjawab. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai rumah sakit yang berkompetensi syariah, di Indonesia itu sudah banyak sebenarnya. Kita mengenal rumah sakit Islam ya, bahkan jauh mungkin sebelum perbankan syariah hadir di Indonesia, rumah sakit Islam itu sudah ada. Dan sebagian dari mereka ini menerapkan konsep atau kompetensi syariah dalam menjalankan layanan kesehatannya. Namun dengan berkembangnya zaman tentu kita melihat model-model pelaksanaan ini perlu kita kembangkan dengan baik. Kenapa? Karena ternyata layanan kesehatan yang ada kompetensi syariah ini dekat sekali, bahkan ini adalah bagian dari ekosistem dari ekonomi syariah kita. Jadi kalau kita ingin membangun ekonomi syariah Indonesia dengan baik, salah satunya ya kita perbaiki, kita bangun juga industri kesehatannya, kompetensi syariah di dalam industrinya kita bisa buat dengan lebih baik, dan tentu ya ini ujung-ujungnya adalah melayani konsumen. Jadi harapannya apa yang sudah tumbuh saat ini kita bisa kembangkan lebih banyak lagi. Oke, jadi mungkin bisa saya simpulkan rumah sakit berkompetensi syariah itu adalah rumah sakit yang aktivitasnya berdasarkan atau sesuai dengan konsep maqasid syariah begitu ya Pak Afdal ya. Betul, betul. Jadi memang konsepnya adalah fatwa syariah tentang layanan kesehatan. Jadi dari DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa syariah bagaimana layanan kesehatan ini dilaksanakan untuk kemudian bisa melayani umat, dalam hal ini konsumen muslim yang memang dituntun untuk bisa memberikan tidak hanya layanan kesehatan, tapi mereka yang mendapatkan layanannya bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi. Dan ini baik ya di Indonesia dengan
populasi jumlah penduduk Muslim yang cukup tinggi, 80% lebih ya. Saya rasa ini suatu kebutuhan yang memang penting untuk kita kembangkan dan juga penting bagi masyarakat. Oke. Sekarang saya akan ke Mbak Nila. Mbak Nila kan tadi sudah menyinggung gitu ya di awal seperti apa sih, ada tidak sih rumah sakit berkompetensi syariah gitu, dan ternyata memang ada gitu ya, tapi mungkin masyarakat saja ini yang belum aware terhadap rumah sakit berkompetensi syariah tersebut. Nah, di awal juga sudah disinggung tadi tentang eksistensinya. Nah, tapi mungkin bisa dijabarkan lebih detail apa sih perbedaannya rumah sakit berkompetensi syariah dengan rumah sakit umum atau private gitu ya. Silakan Mbak Nila. Betul. Ya, terima kasih Mbak Marini ya. Ini menarik ya kalau kita lihat dari perspektif pasar dan konsumen ya. Selama ini ketika tadi pertanyaan pertama Mbak Marini adalah apakah masyarakat itu tahu sebenarnya di Indonesia ini ada nggak ya rumah sakit yang berkompetensi syariah gitu. Nah dari situ sebenarnya menggambarkan bahwa bisa jadi memang masyarakat kita itu tidak aware. Ada nggak sih rumah sakit berkompetensi syariah, dan kalaupun ada, bedanya di mana gitu ya. Nah, jadi memang yang kita ulas di sini adalah pertama-tama penggunaan layanan syariah itu sangat erat kaitannya dengan kepercayaan ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat pasar itu percaya bahwa yang berkompetensi syariah ini bisa memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik dibanding yang tidak bersertifikasi, tidak berkompetensi, sorry. Jadi memang di sini yang ingin kita tahu adalah bagaimana cara membuat persepsi pasar tentang layanan kesehatan syariah ini menjadi sesuatu yang baik untuk mereka. Ya, jadi memang banyak permainan persepsi ya di sini, dan banyak yang hilang sebetulnya dari persepsi kompetensi syariah ini gitu. Oke, Pak Afdal, tadi kita sudah membahas begitu ya tentang eksistensi, kemudian consumer preference, dan juga overview-nya ya ekosistem industri rumah sakit berkompetensi syariah. Nah, mungkin untuk menjalankan operasionalnya sendiri, ini ada tidak sih tantangan tersendiri mungkin Pak Afdal? Oke. Kita melihat sekarang di Indonesia, kita mengenal ekonomi syariah, di dalamnya itu ada industri produk halal. Ya. Jadi industri produk halal adalah produk-produk dan jasa yang memang related dengan barang dan produk halal untuk konsumen. Nah, salah satunya dia ini terkait dengan ekosistem dengan layanan kesehatan. Jadi obat-obatan halal, farmasi, termasuk salah satunya, dan sekarang sangat dekat dengan kita vaksin juga ya. Vaksin halal ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang mau nggak mau memang harus disediakan. Nah, sementara di satu sisi layanan industri kesehatan yang ada saat ini mungkin belum begitu aware terhadap hal ini. Jadi memang kalau kita lihat tadi Mbak Nila menyampaikan, masyarakat sebenarnya aware nggak sih sebenarnya mereka itu perlu atau membutuhkan suatu kompetensi syariah di dalam layanan kesehatan. Tapi kalau kita tanya, secara jelas bahwa mereka membutuhkan itu dikasih tahu, oh inilah bentuk dari kompetensi syariah. Katakanlah misalnya salah satu contoh rumah sakit yang bisa menjaga bagaimana pasien itu bisa tetap melakukan ibadahnya dengan baik, walaupun dia dalam kondisi sakit. Jadi mungkin perlu ada tuntunan, ada perawat yang kemudian membantu atau mengingatkan at least minimal oh ini jadwal sholat dan segala macam. Hal-hal seperti itu rasanya kecil ya, kecil, tapi ini suatu hal yang penting, dan kami yakin kalau kita bertanya kepada konsumen, mereka akan kemudian awareness-nya akan bangkit, dan mereka akan menyampaikan, oh iya betul, saya butuh ini, tapi mungkin selama ini saya tidak terlalu ngeh untuk kemudian merequest hal tersebut. Jadi kalau kita lihat ekosistemnya kembali, ini sebenarnya layanan industri kesehatan yang ada basis kompetensi syariahnya ini tentu tidak bisa berdiri sendiri ya. Mereka akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana manajemen rumah sakitnya, bagaimana dokter yang melayaninya, bagaimana sumber daya manusia, perawat, dan tenaga administrasi yang bekerja di rumah sakit tersebut,
dan juga ekosistem yang di luar tadi, obat-obatan, kemudian juga termasuk peralatan dan makanan. Ini juga penting ya, bagaimana tentu orang yang sakit kemudian makanannya sudah terjaga bahwa ini makanan yang bersertifikasi halal, ini kan tentu baik. Jadi kami yakin pada saat mereka yang membutuhkan layanan kesehatan, dia akan sangat dekat dengan hal-hal yang sifatnya mungkin lebih sensitif, lebih psikologis, dan ini akan membantu penyembuhan pada saat mereka kemudian bisa mendapatkan suatu sense yang lebih baik ya. Jadi bicara kembali kepada ekosistem, saat ini sudah ada Mukisi ya yang mencoba suatu majelis yang mencoba menaungi koordinasi dari rumah sakit yang ingin membangun kompetensi syariahnya. Walaupun sudah banyak yang bergabung dengan Mukisi, setahu kami ada sekitar 500 lebih rumah sakit dan layanan kesehatan ya termasuk poliklinik yang sudah tergabung di dalamnya. Tapi ini suatu hal yang mungkin perlu kita lebih perkuat lagi ke depan. Kenapa? Karena membangun industri kesehatan yang kompetensi syariah adalah bagian dari membangun ekonomi syariah Indonesia. Jadi KNKS ya memang sudah amanahnya di sana. Insya Allah kita laksanakan dengan baik. Oke, baik. Luar biasa ya. Ternyata memang rumah sakit berkompetensi syariah ini memiliki tantangan-tantangan tersendiri seperti yang tadi sudah dijabarkan Pak Afdal, begitu ya, dari segi operasionalnya, kemudian juga dari sisi penyediaan mungkin obat-obatannya dan sarana penunjang lain ya. Baik, tapi sekarang saya ingin berbicara tentang kontribusi mungkin ya, kontribusi rumah sakit berkompetensi syariah ini. Apa sih Pak peran atau bagaimana peran pengembangan industri kesehatan syariah terhadap kemajuan ekonomi syariah Indonesia? Silakan Pak Afdal. Iya, mungkin saya ingin jawab begini ya. Tentu dalam membuat suatu, katakanlah kita melakukan policy recommendation, ini nggak datang ujuk-ujuk ya Mbak Marini ya, nggak datang ujuk-ujuk, nggak datang tiba-tiba muncul, wah jadi begini, enggak. Kita lakukan dengan suatu hal yang proper. Oleh karena itu, pertama yang kita laksanakan adalah kita ingin mengetahui dulu, ini sebenarnya masyarakat itu arah katakanlah preferensinya itu bagaimana. Jangan-jangan belum bicara mengenai preferensi, tahu saja belum. Padahal sebenarnya kan membutuhkan, ini adalah basic need sebenarnya. Jadi kami ingin menggali hal ini terlebih dahulu, kemudian melihat juga bagaimana inisiatif yang sudah berkembang saat ini di masyarakat ataupun juga stakeholder ya, dalam hal ini termasuk pelaku manajemen rumah sakitnya, operator kesehatannya, dan juga SDM-nya, apakah mereka siap dengan kompetensi syariah yang akan dilaksanakan. Jadi kita ingin mengetahui hal itu terlebih dahulu dengan baik. Insya Allah dengan model seperti itu kita akan dapatkan datanya, kita mengetahui preferensinya, rekomendasi policy yang nanti akan dibangun oleh pemerintah akan menjadi suatu hal yang baik, tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk kembali itu tadi, membangun bangsa kita, perekonomian, ekonomi syariah kita yang kuat dan baik, dan melayani masyarakat semuanya. Menyambung sedikit dari Pak Afdal ya, ini saya sebenarnya pertama mau apresiasi dulu ya ke KNKS ya, untuk membuat sebuah evidence-based policy begitu Pak Afdal ya, karena memang kita butuhkan itu. Jangan sampai kita membuat sebuah policy atau regulasi kemudian tapi tidak ada data yang mendukung begitu ya, atau tidak berdasarkan evidence begitu. Mengenai perbedaannya sendiri begitu ya Mbak Marini ya. Jadi kalau kita bicara tentang standar rumah sakit berkompetensi syariah itu sebenarnya ada 173 elemen gitu ya. Jadi memang banyak sekali yang membuat rumah sakit berkompetensi syariah itu memang rigorous begitu ya. Untuk mendapatkan kompetensi ini itu memang butuh proses yang rigorous. Tapi di sisi lain meskipun dengan rigorousness-nya itu sebenarnya untuk rumah sakit yang berkompetensi syariah mereka memang sudah harus terlebih dahulu untuk memenuhi standar sertifikasi rumah sakit itu sendiri gitu. Jadi setelah mereka memenuhi standar kompetensi rumah sakit barulah ada standar kompetensi syariah. Secara umum itu ada dua ya, ada standar syariah manajemen, ada standar pelayanannya begitu ya. Jadi kita pastikan di sini adalah tidak hanya
pelayanan yang diberikan, tetapi juga manajemennya ya. Jadi manajemen pemasarannya, manajemen fasilitasnya, manajemen mutunya itu juga sudah dipastikan berkompetensi syariah. Kemudian untuk pelayanannya apalagi ya. Nah, untuk pelayanannya itu tidak hanya pelayanan secara medis begitu ya, tapi juga pelayanan tentang untuk asuhan pasien, kemudian bimbingan kerohanian, bahkan komunikasi edukasinya pun juga diatur dalam kompetensi syariah ini, sehingga sebegitu rigorousnya untuk memastikan bahwa ini yang terbaik untuk pasien begitu ya. Nah, dari perbedaan ini sebetulnya kita bisa lihat bahwa titik fokusnya adalah, dan yang sangat bagus sekali adalah bagaimana pelayanan itu diberikan. Dan ini saya menyambung sedikit saja dari apa yang kita lakukan di riset ini ya, bahwa ternyata memang masyarakat itu butuh komunikasi yang baik, karena memang pergi ke pelayanan kesehatan itu bahasanya bahasa medis gitu ya Mbak Marini ya, bahasa yang susah begitu ya, atau mungkin berkaitan dengan hal yang sangat sensitif dan kritikal begitu, sehingga memastikan bagaimana pelayanan komunikasi maupun asuhan pasiennya, kebutuhan psikospiritualnya ini juga jadi hal yang sangat penting begitu. Jadi di awal ketika kita bicara, sebelum kita bicara tentang persepsi konsumen terhadap layanan kesehatan syariah, Mbak Marini ya, kenapa sih riset ini adalah riset preferensi begitu ya? Kenapa ini menjadi riset preferensi? Nah, sebelum kita bicara preferensi, kalau kita bicara dan bertanya pada konsumen dengan bahasa yang sangat sederhana misalnya ya, apa yang sebenarnya Anda harapkan dari layanan kesehatan syariah? Mereka pasti menjawabnya, mereka ingin semua hal dong ya. Mereka ingin layanan yang terbaik, dokter yang terbaik, kemudian kaidah syariah, kalau bisa juga tempatnya bersih, nyaman, dan lain sebagainya. Semuanya itu pasti ada gitu. Nah, tapi kenapa kita bicara preferensi di sini? Preferensi artinya ketika kita bandingkan dengan pelayanan kesehatan yang lain, bagaimana seorang pasien ini bisa memilih rumah sakit berkompetensi syariah dengan atribut-atribut yang sebenarnya juga dimiliki oleh rumah sakit yang lain. Tapi apa nilai lebihnya nih dari rumah sakit berkompetensi syariah begitu ya? Nah, saya kembali ke pertanyaan Mbak Marini tentang persepsi konsumen begitu. Dari riset kami memang paling tinggi ya, paling besar mereka masih beranggapan bahwa ya berarti itu adalah rumah sakit yang pelayanannya sesuai dengan kaidah dan syariah Islam. Kemudian makanan dan obat-obatnya tersertifikasi halal begitu ya. Nah, tapi ada sebenarnya juga sebagian porsi kecil ya, sekitar 10% masih menganggap bahwa layanan kesehatan syariah ini adalah untuk orang Islam. Nah, padahal di sisi lain kita tahu bahwa kompetensi syariah, rumah sakit berkompetensi syariah ini sifatnya harus inklusif. Ya, tidak hanya untuk masyarakat muslim begitu, tapi sebenarnya kompetensi ini itu juga sangat dibutuhkan oleh pasien pada umumnya, regardless agamanya, regardless kepercayaannya begitu ya. Tapi masih ada persepsi-persepsi yang seperti itu gitu. Mbak Nila, berdasarkan temuan riset, apa saja sih Mbak yang perlu dilakukan untuk pengembangan industri kesehatan syariah untuk bisa menjadi lebih baik lagi, tidak kalah dengan rumah sakit swasta begitu ya? Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, rumah sakit yang mungkin swasta begitu ya, dan memang saya muslim begitu, namun kenapa ya mendatangi atau menggunakan layanan rumah sakit swasta ini malah lebih nyaman begitu dibandingkan dengan rumah sakit yang memang ada image-nya itu adalah rumah sakit Islam misalnya begitu. Nah, itu gimana tuh Mbak? Mungkin ada temuan riset apa saja sih yang perlu dilakukan untuk pengembangan industri kesehatan syariah yang lebih baik lagi? Ya Mbak Marini ya dari cerita Mbak Marini saja sebenarnya kita bisa melihat begitu ya, bahwa bisa jadi terkadang kita tidak melihat sebuah label gitu ya. Terkadang kita sangat melihat kepada kebiasaannya biasanya seperti apa dan lain sebagainya. Sadly Mbak Marini memang harus kita akui bahwa label rumah sakit Islam itu belum dipersepsikan secara sangat positif oleh masyarakat. Sehingga harus ada shifting yang kita lihat di sini, bahwa rumah sakit berkompetensi syariah ini belum dilihat untuk memikirkan integrasi layanan lain. Ya, jadi
belum dilihat bahwa rumah sakit berkompetensi syariah ini punya bimbingan rohani dan lain sebagainya. Sehingga ini memang PR besar. PR besar untuk merubah persepsi syariah ini. Sebetulnya karena kalau kita bicara substansinya sangat baik ya Mbak Marini. Substansi untuk pelayanan bimbingan rohani, kemudian pelayanan berdasarkan kaidah syariat Islam, penjagaan aurat dan lain sebagainya, itu kan memang sangat penting gitu, tapi itu belum terlihat dari hanya sebuah brand syariah begitu ya. Nah ini mungkin nanti Pak Abdul juga bisa menambahkan di sini ya, bagaimana tentang brand syariah ini memang belum menjadi top of mind ya kalau bahasa orang marketing begitu ya. Ya mungkin tadi Mbak Nila menyampaikan mengenai branding ya, bagaimana masyarakat melihat syariah itu sebagaimana sih sebenarnya. Tadi juga pengalaman Marini, kalau seandainya ke rumah sakit ya udah deh saya pilih yang layanannya memang bagus gitu, tampilannya cakep gitu kan, masuk ke sana bukan seperti masuk ke rumah sakit, masuk seakan-akan masuk mall gitu ya, itu hal yang menarik. Nah ini yang kemudian mungkin perlu difahami oleh para rumah sakit yang ingin mengembangkan kompetensi syariah secara lebih utuh ya, bahwa basic needs dari konsumen ini harus terlebih dahulu dipenuhi. Itu pertama. Basic needs-nya apa? Ya tentu layanan yang terbaik. Layanan yang terbaik, kemudian juga dokternya yang qualified, dan juga tadi mungkin dari sisi fasilitas yang segala macam. Jadi basic needs ini bisa dipenuhi, plus kemudian sebenarnya kompetensi syariah ini tidak perlu dijadikan branding pun sebenarnya nggak masalah. Karena dengan kemudian ibaratnya kita makan makanan halal ya, kita pada saat mau makan kan nggak tanya, saya carinya yang halal dulu, tapi kan tanyanya saya mau nasi goreng atau saya mau makan pizza atau saya mau makan yang mana, kan gitu ya. Halal adalah suatu hal yang kemudian dia akan mengikut, dan itu suatu hal yang umum, yang sudah menjadi mainstream, yang memang kita perlu sediakan. Jadi konsep ini yang kemudian mungkin harus kita lihat dari sisi brandingnya. Kita harus menyediakan suatu produk dan services-nya yang premium, yang high quality, yang kita bisa deliver ke masyarakat, dan konsep kompetensi syariahnya ataupun halalnya di situ sudah akan include di sana. Dan ini suatu hal yang menarik ya. Kami melihat model seperti ini, itu tadi Mbak Nila sudah menyampaikan tadi, ternyata bukan untuk masyarakat Muslim saja. Siapapun bisa kemudian menikmati layanan rumah sakit yang ada kompetensi syariahnya. Karena dengan kemudian itu dilaksanakan dengan baik, sifatnya akan inklusif. Jadi itu tadi, katakanlah misalnya urusan menutup aurat ya, saya yakin ini tidak hanya ajaran dari agama Islam. Siapapun gitu, perempuan yang tidak cuma perempuan ya, laki-laki dan sama juga dalam hal ini, tentu ini suatu hal yang sensitif bagi mereka, dan mereka kemudian setuju bahwa menutup aurat dalam suatu tempat itu satu hal yang penting. Nah, hal ini yang kemudian menjadi branding secara khusus, tapi langsung dilaksanakan dan kemudian di-combine dengan tadi premium service dan produk yang quality-nya sudah sangat baik. Kami yakin ini masyarakat akan sangat-sangat senang dengan hadirnya konsep produk dan layanan seperti itu. Ya, dari research juga dan juga analisis yang kita lakukan di lapangan, ini juga mendapatkan suatu input bahwa saat ini rumah sakit Islam khususnya dan juga rumah sakit yang memang sudah berkompetensi syariah, dalam hal ini secara services, secara produk, mereka masih belum begitu unggul dibandingkan kompetitornya. Jadi ini suatu tantangan sebenarnya. Bagaimana kita bisa kemudian menciptakan suatu layanan industri kesehatan yang unggul, yang punya layanan, produk, services, quality dari SDM-nya dengan sangat baik, dan melaksanakan kompetensi syariah secara baik juga. Jadi ini suatu tantangan bagi kita,
agar persepsi masyarakat bahwa layanan syariah itu nggak hanya urusan masyarakat kecil begitu ya, masyarakat yang terpinggirkan ataupun masyarakat yang kemudian low income society, tidak seperti itu. Jadi kita semua membutuhkan layanan yang baik dan termasuk layanan industri kesehatan yang ada kompetensi syariahnya. Jadi ini tantangan besar ya, baik dari pemerintah sebagai regulator, manajemen rumah sakit, industri kesehatan juga, dan juga bagi masyarakat sebenarnya untuk bisa memahami bahwa konsep ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kami melihat sudah mulai banyak sebenarnya sekarang ya rumah sakit yang berbenah diri, ingin kemudian melaksanakan usahanya dengan lebih baik, servisnya dengan lebih baik, produknya dengan lebih baik. Dan kami juga ingin berbicara lebih panjang lagi sebenarnya dengan existing hospital industry yang memang sudah ada dan sudah baik ya, supaya mereka lebih aware kemudian melihat bahwa konsumen ini punya suatu kebutuhan untuk kemudian bisa mereka juga layani dengan lebih baik lagi. Jadi ini suatu kolaborasi panjang ya, tapi mudah-mudahan kita akan coba laksanakan ke depannya dengan lebih baik. Jadi saya menyambung dari yang Pak Afdal bicarakan tentang tantangan ya yang dihadapi rumah sakit ini. Jadi kebetulan ada salah satu dari responden kita itu adalah rumah sakit umum daerah ya. Rumah sakit umum daerah yang tidak ada label syariahnya begitu ya, karena itu rumah sakit umum begitu. Tapi mereka berkompetensi syariah. Nah, dari survei kepuasan ya yang mereka lakukan begitu, ini menarik karena karena ini rumah sakit umum, maka memang banyak sekali dari pasiennya adalah muslim maupun non muslim, dan mereka surprisingly ya tidak aware dan baru tahu bahwa ternyata ini rumah sakit berkompetensi syariah gitu ya. Karena yang mereka notes adalah hal-hal yang mereka surprise gitu ya, justru menerima dengan sangat baik ketika makanan yang disajikan adalah makanan yang sudah pasti kehalalannya. Jadi yang non muslim pun merasa bahwa mereka terlindungi begitu ya dengan adanya jaminan bahwa makanan yang mereka konsumsi pastinya halal dan thayyib ya, baik begitu ya. Sedangkan yang muslim pun juga sangat welcome dengan hal ini begitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi konsumen, sebetulnya tadi seperti Pak Afdal katakan, mereka tidak melihat itu kompetensi labelnya itu apa begitu ya. Tapi ketika mereka menangkap substansinya, wah ternyata saya mau nih rumah sakit yang seperti ini begitu ya. Saya mau nih rumah sakit yang menjamin kehalalan makanan saya. Saya mau rumah sakit yang peduli terhadap penjagaan aurat saya, atau suster atau perawat yang menangani saya itu juga yang satu gender gitu. Itu lebih nyaman bagi mereka gitu. Nah, tapi memang saya sedikit tarik challenge-nya adalah di human resource dari rumah sakit tersebut ya, bahwa menanamkan untuk memberikan pelayanan berkompetensi syariah itu memang masih dilihat sebagai sebuah pekerjaan tambahan gitu ya, karena memang harus yang satu gender gitu, atau memberikan layanan lebih itu masih butuh edukasi lebih gitu dari baik itu regulator maupun operator rumah sakitnya sendiri begitu ya, edukasi di internal bahwa menjadikan pelayanan syariah ini menjadi sebuah budaya. Nah, kenapa ini penting ya Mbak Marini? Kenapa Mbak Marini tadi tanya tentang pasien kok kenapa ini jadi sisi service provider begitu ya? Karena yang dilihat oleh si pasien itu adalah apa yang mereka terima begitu. Jadi once apa yang mereka jadikan budaya untuk memberikan pelayanan syariah itu sudah mengakar begitu ya, itu secara otomatis brand syariah atau kompetensi syariah ini menjadi hal yang penting buat pasien tanpa harus dibuat branding khusus secara nama gitu. Ini menarik temuannya Mbak Marini ya. Ini jadi ada 5 poin temuan sebetulnya yang kita usulkan begitu ya. Tapi sebelum kita ke 5 poin ini gitu, saya tarik sedikit ke permasalahannya. Jadi 4 permasalahan besar. Yang pertama adalah internalnya tadi yang saya bicarakan di pertanyaan sebelumnya ya. Jadi literasi kompetensi syariah di antara
penyedia layanan kesehatan itu sendiri gitu ya. Nah, itu challenge-nya. Jadi ada dua bentuk komunikasi, ya. Komunikasi internal mengenai kenapa sih kompetensi syariah penting bagi tenaga kesehatan untuk menjadikan budaya melayani dengan kompetensi syariah di kalangan layanan kesehatan itu sendiri. Dan kedua adalah komunikasi keluar, begitu ya, komunikasi kepada masyarakat. Selama ini memang dari temuan kami belum terukur efektivitasnya. Jadi misalnya, oke, kita sudah menggunakan website, kita sudah promosi di YouTube. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pasien target pasar mereka itu nonton YouTube atau mengakses kanal-kanal yang digunakan misalnya di website, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga challenge-nya adalah brandingnya yang belum cukup kuat untuk mencerminkan kualitas pelayanan. Jadi brandingnya ini tidak sekedar branding yang tangible, tapi branding yang secara substansi mencerminkan kualitas pelayanan. Nah, kemudian yang terakhir adalah karena rumah sakit ini jasanya kan intangible ya Mbak Marini ya. Nggak kelihatan, nggak seperti kalau misalnya kita beli iPhone gitu ya. Ini sorry saya sebut merek nih. Kita bisa melihat kualitasnya, durability dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk rumah sakit itu jasanya intangible. Sehingga faktor kepercayaan, kemudian pengalaman dari penggunaan sebelumnya ini tuh jadi penting. Nah, rekomendasinya sehingga temuan yang kami usulkan adalah pertama, kita harus membangun customer trust tentang pelayanan syariah. Jadi nama, nuansa itu sebetulnya tidak menjadi hal yang hanya sebatas terlihat begitu ya oleh panca indera, tapi itu adalah sebuah jaminan. Ya, jadi nuansa sertifikasi kompetensi syariah itu adalah sebuah jaminan untuk memberikan customer trust mengenai pelayanan syariah yang dialami ya, experiencing oleh si pasien itu begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, jadi yang pertama service excellence. Ya, jadi pelayanan humanis itu harus jadi standar baku, gitu ya. Jadi brand image, bukan brand elemen ya, bukan nama, bukan apa, tapi brand image-nya, membuat image dari pelayanan yang excellent. Kemudian yang kedua, sertifikasi, kemudian reputasi, itu adalah sebuah sinyal mutu. Jadi saya sangat mendukung ketika KNKS mendorong rumah sakit yang mungkin yang saat ini ada 25 rumah sakit berkompetensi syariah itu untuk ditingkatkan lagi sehingga semakin banyak rumah sakit berkompetensi syariah, masyarakat menjadi semakin aware. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tentang word of mouth, Mbak Marini. Kenapa? Dari temuan kami, kenapa Bapak dan Ibu memilih rumah sakit A begitu ya? Nah, ternyata itu bukan karena iklan, bukan karena pelang rumah sakit yang dilihat atau bukan karena apa, ternyata itu adalah berkat word of mouth dari orang-orang terdekat ya, dari rekomendasi teman, kemudian rekomendasi dari rekomendasi keluarga, itu sangat penting ya, lebih daripada rekomendasi influencer begitu ya. Jadi memang industri kesehatan itu adalah industri yang berbasis experience dan trust. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Temuan yang keempat, targetingnya. Ya. Jadi siapa sih kita lebih efektif untuk kemana untuk mengembangkan layanan syariah ini? Masyarakat dewasa dan tua ternyata mempunyai preferensi dan ketertarikan yang lebih tinggi mengenai layanan kesehatan syariah. Nah, ini prediksi kami adalah karena adanya layanan psikospiritual. Ya. Jadi semakin usia dewasa dan tua, itu mereka keinginan untuk mendekat ke arah layanan berkompetensi syariah itu lebih tinggi jika kita dibandingkan dengan masyarakat yang di bawah 35 tahun, ya, masyarakat muda begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah rekomendasi kami, layanan berkompetensi syariah ini preferensinya adalah kalau misalnya servisnya sudah begitu ya, trust-nya juga sudah, maka ada peluang seperti yang dikatakan Pak Afdal lagi tentang ekosistem. Bagaimana caranya membuat orang datang ke rumah sakit ini tidak hanya sekedar berobat gitu ya, healing gitu ya. Jadi tidak hanya melihat pergi ke rumah sakit itu sebagai sarana kuratif begitu ya, kalau sudah sakit baru pergi ke rumah sakit, tapi juga menjadi sarana layanan kesehatan yang sifatnya preventif. Jadi masyarakat menjadi semakin punya kebiasaan untuk pergi ke rumah sakit untuk
katakanlah untuk mengecek check up begitu ya, kemudian untuk melihat apakah mereka dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Jadi membuat habit ini menjadi penting sehingga ultimately masyarakat akan melihat rumah sakit ini tidak menjadi tempat yang menakutkan ya untuk berobat, tapi untuk memang menjaga kesehatan. Kira-kira itu temuan dari penelitian ini, Mbak Marini. Ya, mungkin tadi saya nyambung ya dengan disampaikan Mbak Nila tadi ya, bahwa hasil dari riset ini sebenarnya memberikan kita banyak banyak masukan yang betul-betul berharga dan kritikal. Jadi sebenarnya tadi saya lihat ada beberapa kata kunci. Service excellence, ini adalah trust, ini adalah industri yang betul-betul berdasarkan experience atau pengalaman dari konsumen itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian ini bisa terlaksana dengan baik? Tentu kami melihat dari KNKS, pendekatannya tentu mungkin bukan regulasi, tapi adalah bagaimana kita bisa memberikan bentuk example, jadi suatu contoh ya, suatu contoh jadi perlu dihadirkan di masyarakat Indonesia suatu jasa layanan rumah sakit yang world class, yang betul-betul baik, betul-betul bikin orang itu ngelihat wah ini bagus banget, saya kalau ingin berobat di rumah sakit ini saya mau. Nah, ini yang perlu kita hadirkan. Dan tentu ini kami melihat ada beberapa hal ya, kita harus berbicara tentu tidak hanya masalah membangun satu rumah sakit. Ini sudah tadi Marini menyampaikan sudah masuk ke ranah kombinasi dengan bisnis. Ya, kombinasi dengan bisnis, investasi ini akan menjadi suatu hal yang menarik buat investor ya. Dan juga bukan hanya buat investor, mungkin industri kesehatan yang sudah ada di dunia untuk kita ajak, ayo hadir di Indonesia, tampilkan world class hospital di sini, kemudian berikan kompetensi syariah, kami yakin Anda akan cari customer di Indonesia akan sangat-sangat baik. Jadi ini bisa juga kita lakukan bersama-sama dengan potensi-potensi bisnis yang sudah ada di dalam negeri sendiri. Jadi para pelaku bisnis yang ada di Indonesia untuk bisa lebih memperhatikan bahwa segmen industri ini masih sangat berpeluang dengan sangat baik, dan tentu kalau bicara industri kesehatan ini nggak ada habisnya ya. Layanan kesehatan itu selalu dibutuhkan, jadi pasarnya akan sangat besar. Ya, mudah-mudahan podcast kita ini juga didengar nih oleh para investor ya. Nanti kita bicara dengan mereka bahwa ini suatu potensi. Jadi suatu potensi kita perlu hadirkan, kita buat contoh di Indonesia. Jadi itu mungkin yang kami lihat ke depan ya, akan kita coba. Kita harus bisa melaksanakan, membangun juga bisnis yang juga berkaitan dengan rumah sakit tadi, betul-betul world class. Jadi harapannya masyarakat punya contoh untuk tadi bisa berbicara lebih banyak lagi, word of mouth, oh ini adalah suatu hal yang sangat baik, oke, saya mau untuk ambil layanan ini. Jadi ada satu yang tadi ketinggalan mungkin saya belum sampaikan, bahwa pendidikan tentunya ya, pendidikan bagi tenaga kesehatan, bagi calon dokter, bagi calon perawat, ini penting. Tidak hanya mereka belajar bagaimana bisa mengobati pasien dan segala macam ilmu kedokterannya, tapi tadi bahwa ada needs dari konsumen yang mungkin perlu diimplementasikan di dalam suatu prosedur. Nah, ini mungkin kita harus nanti sampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan kesehatan yang akan melahirkan tadi tenaga-tenaga nakes ya, tenaga kesehatan ini, untuk kemudian bisa mereka menyadari, oh ya betul bahwa masyarakat butuh ini, kita laksanakan. Dan itu menjadi suatu hal yang basic ya, mungkin bisa menjadi pondasi di dalam service excellence ke depannya. Karena ujung-ujungnya bagaimanapun kita akan memberikan layanan yang terbaik untuk konsumen. Ya, jika kita bicara layanan kesehatan, Mbak Marini, dari saya, layanan kesehatan adalah hal dasar yang wajib didapatkan oleh seluruh penduduk Indonesia secara layak. Ya, jadi layanan kesehatan berkompetensi syariah ini secara substansi sangat baik, secara substansi dapat meningkatkan
kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat kita tanpa terkecuali ya, mulai dari segala usia, dari anak-anak hingga dewasa, segala lapisan masyarakat, layanan kesehatan berkompetensi syariah ini harus diberikan secara inklusif. Dan dengan kompetensi syariah ini, saya rasa itu menjadi hal yang baik ya untuk penduduk Indonesia agar mendapatkan layanan kesehatan yang layak begitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Afdal. Mungkin kita tadi sudah berbicara tentang overview, kemudian customer experience, terus juga bagaimana cita-cita untuk menjadikan rumah sakit berkompetensi syariah ini menjadi world class hospital seperti itu ya. Nah, tapi ini kita belum bahas tentang segi bisnisnya nih Pak Afdal. Nah, peluang bisnis pendirian rumah sakit syariah ini agar para pelaku usaha ataupun stakeholder, investor baik dalam dan luar negeri ini tertarik untuk membangun atau mendirikan rumah sakit berkompetensi syariah di Indonesia agar nanti kan masyarakat Indonesia ini tidak perlu jauh-jauh lagi ke negeri tetangga untuk berobat misalnya begitu ya. Justru kan kalau ke Indonesia ini ada destinasi-destinasi yang ditawarkan sekalian self healing gitu ya, bisa berwisata begitu. Gimana Pak Afdal? Ya, kita melihat bahwa ekonomi syariah salah satunya di dalamnya adalah industri produk dan jasa halal. Nah, dalam hal ini dia akan beririsan dengan industri kesehatan. Nah, jadi penting memang bahwa bagaimana kita membangun industri kesehatan untuk melayani konsumen di Indonesia yang kita tahu majority adalah Muslim. Dan kita juga mengetahui bahwa halal dalam hal ini sifatnya inklusif, tidak hanya untuk Muslim saja. Jadi ini suatu kombinasi yang sangat menarik ya. Bagaimana pembangunan industri layanan dengan lebih baik, kombinasi dengan hal tadi, dan kami melihat bahwa membangun industri kesehatan yang ada kompetensi syariah perlu kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Karena ini menjadi suatu trigger untuk pembangunan lebih kuat lagi ekonomi syariah, dan metodologi yang dilakukan dengan kita melaksanakan preferensi, riset preferensi, saya rasa ini suatu awal yang sangat-sangat baik ya. Mudah-mudahan dengan ini nanti akan bisa men-trigger lebih banyak lagi kajian dan juga inisiatif program ke depan, dan kita harap ke depan akan bisa lahir suatu layanan rumah sakit world class service di Indonesia yang ada kompetensi syariahnya. Nggak perlu pakai brand, tapi masyarakat tahu bahwa ini adalah kebutuhan kami dan itu bisa terlayani. Luar biasa sekali topik kita hari ini, karena memang sepenting itu ya membahas atau berdiskusi tentang rumah sakit berkompetensi syariah, karena juga sangat penting untuk memberikan literasi kepada masyarakat luas tentang rumah sakit berkompetensi syariah ini, apa benefitnya, apa value-nya untuk masyarakat, kemudian sebagai bagian dari sektor kesehatan halal dalam konteks sektor ekonomi syariah yang terintegrasi. Baik, sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan Pak Afdal dan Mbak Nila, namun sayangnya kita dibatasi oleh durasi. Jadi kita harus akhiri dulu episode kali ini. Terima kasih Pak Afdal Yasar, Direktur Industri Produk Halal KNEKS, dan juga Mbak Nila Armelia yang jauh-jauh all the way dari negeri Formosa ke sini sudah berdiskusi yang penuh insight. Terima kasih sekali Mbak Nila. Tentunya untuk Sobat Eksyar pendengar podcast ini, terima kasih sekali lagi, sehat-sehat terus, sukses terus, Xie Sajie, bener nggak? Maksudnya semoga sukses, bye-bye gitu ya. Nah, bagi Sobat Eksyar yang ingin mengetahui informasi terkait ekonomi dan keuangan syariah, bisa langsung mengunjungi website KNEKS di kneks.go.id, kemudian Instagram KNEKS, Twitter, dan Facebook dengan nama akun yang sama. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Marini Saifi pamit. Terima kasih bagi Sobat Eksyar yang sudah mendengarkan podcast kali ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sehat selalu dan tetap semangat bersama KNKS. Mari kita menyatukan langkah memajukan negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.